Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq, salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hukukul ummal, hak-hak para pekerja. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang 3 kisah. Masih ingat antum? Kisah apa saja itu? Kisah apa, Raka? Kelalen. Menurut antum, teman antum yang ingat siapa, Raka? Tunjuk. Siapa kira-kira yang ingat teman antum? Gak ada yang ingat? Siapa ya? Kembar ya? Siapa? Namanya siapa? Hah? Akmal. 3 kisah. Apa saja kisahnya? Lupa. Teman antum kira-kira yang ingat siapa? Faiz? Jais? Yais? Oh, Yais. Apa Yais? Kisah tentang apa saja? Pemuda yang berbakti pada ibunya, kedua orang tua. Ya, kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Terus yang kedua? Menghentikan perbuatan jahatnya karena ingat kepada Allah. Perbuatan jahat apa itu? Ya, hampir melakukan perzinaan. Yang ketiga apa? Seorang bos yang memberikan haknya kepada karyawannya. Memberikan hak apa itu? Harta yang atau gaji yang belum dibayarkan. Ya, padahal itu sudah diinvestasikan, kemudian berkembang dan itu diberikan semua kepada karyawan yang dulu belum menerima gajinya. Inilah hak karyawan atau hak pekerja yang kita bahas di pertemuan lalu, yaitu
pekerja harus mendapatkan upah yang semestinya. Nah, adapun malam hari ini kita akan membahas tentang hak pekerja, yaitu mendapatkan perlakuan yang baik dari pemimpinnya. Apa? Mendapatkan perlakuan yang baik dari pemimpinnya atau dari bosnya. Tafadhol Iqra. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah akhadha Abu Talhata biyadi fantalaqa bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Anasan gulamun kayyisun falyakhdumka qala fakhadamtuhu fil hadari was safari fawallahi ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hada hakadha wala li syai'in lam asna'ahu lima lam tasna' hada hakadha muttafaqun alaih. Jazakallahu khairan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya apa? Muttafaqun alaih. Berarti hadis riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pengalaman pribadi. Apa kata beliau? Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata akhadha Abu Talhata biyadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di mana? Kota Madinah. Akhadha Abu Talhah biyadi. Tiba-tiba Abu Talhah memegang tanganku. Dipegang tangannya siapa? Anas. Digeret, tapi digeret itu udah dipelarak ya. Maksudnya di apa? Ayo ikut saya sini. Digandeng. Ya. Digandeng. Kemana? Nemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqo bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Talhah membawaku untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan usianya Anas pada saat itu kalau tidak salah sekitar 10 tahunan. Umur berapa? 10 tahun. Berarti kelas pira? 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4 atau 5 ya. Kelas 4 SD kan. Dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talhah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayyisun falyakhdumka." Talhah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ini saya bawa Anas. Anas ini adalah ghulamun kayyisun." Ghulamun kayyis itu apa artinya? Anak yang kreatif ya. Atau anak yang terampil. Maksudnya aktif gitu. Dia enggak pemalu, dia juga satset telaten gitu.
terampil. Kayyisun itu artinya apa? Pinter. Maksudnya pinter di sini kreatif ya. Kalau zaki itu kemarin sudah kita bahas ya, antara zaki kemudian zaki ya. Nah, kalau kayyis ini adalah pinter yang kreatif. Biasanya kan ada tuh sebagian santri dia ya afan sebelumnya. Di akademik biasa-biasa saja. Tapi ketika untuk gambar, untuk buat kerajinan, ya, kemudian untuk melakukan sebuah kreativitas, dia pinter. Jadi pinter itu relatif, ya. Nggak harus patokannya di nilai ijazah. Ya, karena pinter itu relatif. Ketika singa pandai untuk mengaungkan suaranya, belum tentu singa itu bisa menyelam dalam waktu yang lama di tengah-tengah lautan. Meskipun ikan itu bisa menyelam di dalam laut dengan waktu yang lama, belum tentu ikan itu bisa bertahan dalam waktu yang lama di daratan. Jadi kehebatan itu relatif. Maka jangan sombong, jangan sok. Nah, di sini Tolhah ngasih rekomendasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, ini bocah bukan sembarang bocah. Ini bocah yang kreatif, wahai Rasul. Fal yakhdumka, hendaknya engkau menjadikan Anas sebagai pelayanmu, sebagai anak, sebagai manusia, sebagai sosok yang membantu kebutuhanmu, wahai Rasul. Masya Allah ya. Maka singkat cerita, Anas radhiyallahu anhu pun membantu melayani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas menceritakan, faqadamtuhu fil hadari was safar. Aku selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di rumah maupun ketika beliau sedang safar. Fil hadar. Hadar itu sedang bermukim ya, sedang bertempat tinggal. Aufis safar, atau ketika sedang safar. Jadi Anas ini selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi minta tolong ambilkan ini, minta tolong pergi ke sana, pergi ke sini, Anas selalu siap. Ya. Kemudian Anas bersumpah. Wallahi, demi Allah, ma qala li syai'in sana'tuhu. Lima sana'ta hadha hakadha, wala li syai'in lam asna'hu, lima lam tasna' hadha hakadha. Dan Anas bersumpah tadi, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memarahiku. Di sini dikatakan li syai'in. Maknanya marah di sini adalah marah yang berisi celaan. Contohnya seperti apa? Lima sona'ta hadha hakadha. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Padahal kan aku nggak nyuruh. Kata Anas, Rasulullah nggak pernah melakukan seperti itu. Atau sebaliknya, ketika Anas disuruh sesuatu, kemudian Anas tidak mengerjakannya, Rasulullah tidak mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Dengan kata-kata yang nyelekit. Tidak pernah. Ini ketika Anas usianya berapa? 10 tahun. Lah antum mulanya wis balik kabeh, Mbok. Sudah balik semua. Makanya ada sebagian yang mengatakan hadis ini tidak bisa dipukul rata kepada semua pekerja. Apa maning pekerja-pekerja sing wis jenggoten ya. Kemudian wis kumisen, ya. Wis duwe anak,
kemudian berdalil dengan hadis ini santai-santai, nggak melakukan pekerjaan, nggak mengamalkan amanah, ditegur sama pemimpinnya, kemudian berdalil, loh Rasulullah nggak pernah bentak-bentak kok. Ya dilihat dulu itu Anas umurnya berapa. Antum umurnya wis pira. Dan disandingkan dengan hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW tegas ke sebagian sahabat. Dan sering anak kasih contoh di sini. Ketika ada sahabat yang ngimami, suwe banget. Rasulullah langsung tegur dengan teguran yang tegas. Ngimami para petani, ngimami para tukang kebun, bacanya lama banget. Langsung ditegur imamnya itu. Harus dilihat. Jadi harus memperhatikan kondisi. Kira-kira yang bersama kita itu umurnya berapa? Dan apakah melalaikannya itu melalaikan sesuatu yang parah atau tidak? Jadi harus ditimbang-timbang. Dan ini butuh jam terbang ketika kita akan menimbang-nimbang sesuatu. Ini hadis yang pertama. Apa kesimpulan dari hadis ini? Yaitu hendaknya pemimpin lebih mengutamakan perlakuan yang baik kepada pegawainya. Para bos yang punya karyawan hendaknya ketika menegur itu dengan cara yang baik. Kemudian dari Anas, tafadhol. Anas. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina wallahi ma qala li uffan qattu wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain dari Anas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Anas ini pernah mengatakan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Wallahi ma qala li, dan demi Allah Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku uffan qat. Selama Anas membantu Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan apa? Uffan qat. Apa artinya? Gitu. Misal mungkin misal seperti ini. Anas, tolong sampaikan kepada orang itu bahwasanya saya mau seperti ini dan ini. Kemudian setelah itu Anas tidak pergi-pergi. Dia malah main-main dengan temannya misal. Nah ketika itu Rasulullah tahu bahwasanya Anas kok belum menjalankan tugasnya. Rasulullah tidak mengatakan, bocah. Enggak. Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, kalau tidak salah, ketika itu Nabi SAW pernah nyuruh Anas untuk pergi ke seseorang. Taunya Anas sampai di pasar malah dolanan karo kancane. Mau jenenge besi bocah. Malah main-main sama temennya. Ketahuan sama Rasulullah SAW. Loh, kok malah di sini? Apakah kamu sudah pergi menemui si fulan? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasku wahai Anas? Ditanya sama Rasul. Anas kemudian cuma jawab, belum wahai Rasul. Lalu Rasulullah SAW kemudian senyum. Habis itu Anas langsung menyadari dan pergi menunaikan perintah dari Rasulullah SAW. Jadi beliau cuma senyum. Dan pembahasan ini tidak hanya berlaku untuk antum, ikhwan, tapi juga sing ngomong. Ini juga sebagai latihan untuk anak pribadi juga harus bisa lebih mengendalikan diri ketika berhadapan dengan hal-hal yang memang kurang mengenakan. Jadi ini kondisinya Nabi SAW.
uffan qat, enggak pernah mengatakan seperti itu. Wala qala lil syai'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak pernah mencelaku dengan ucapan lima fa'alta kadza. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Wa halla fa'alta kadza, atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tidak melakukan hal-hal yang aku perintahkan, dengan nada yang menyakiti. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lanjutnya, fadhal. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fama amarani bi amrin fatawanaitu anhu aw dayya'tuhu falamani fa in lamani ahadun min ahli baitihi illa qala da'uhu falau quddira aw qala law qudiya an yakuna kana rahu Ahmad. Baik. Kemudian masih dari Anas, ini hadisnya dari Anas semua ya, rata-rata. Dia radhiyallahu anhu menceritakan, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama amaroni bi amrin fatawanaitu anhu au dayya'tuhu falamani. Dan kata Anas, ketika aku menunda-nunda sesuatu yang beliau perintahkan, beliau tidak pernah mencelaku. Apa ikhwan? Kata Anas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepadaku dan aku menunda-nunda pekerjaanku, Nabi tidak pernah mencelaku. Jangan disalahpahami ya. Ingat kondisi Anas pada saat itu masih anak-anak. Dan ini juga bukan sebagai dalil pembenaran untuk para pekerja yang males-malesan. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, fa in lamani ahadun min ahli baitihi illa qala da'uhu falau quddira aw law qudiya an yakuna kana. Nah, ini lebih apa? Lebih harus jangan sampai salah dipahami. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, ketika Anas menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba ada keluarganya Nabi menegur Anas, maka yang menegur itu malah diganti tegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika ada keluarganya Nabi menegur Anas, loh kenapa kok kamu nunda-nunda tugasmu? Tugas yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tunda-tunda wahai Anas? Maka Nabi mengatakan kepada orang yang menegur itu, da'uhu, biarkan. Biarkan. Falau quddira an yakuna kana. Sesuatu yang sudah ditakdirkan itu pasti terjadi. Kalau memang sesuatu itu sudah ditakdirkan sama Allah, pasti terjadi. Nah, ini perlu digaris bawahi. Jangan sampai dijadikan sebagai apa ikhwan? Dalih. Misal, ada santri dikasih tugas sama ustadz. Ini PR waktu seminggu. Seminggu itu lama atau cepat ikhwan? Terlalu cepat. Allahu Akbar. Seminggu ya. Apakah antum jadwalnya padat banget sih? Padat banget? Jajal pengen ngerti jadwal santri apa baik? Subuh ngapain? Halaqah. Kemudian makan. Terus apa? Mandi, terus masuk kelas,
Sampai jam 2. Kalau MTS sampai jam berapa? Setengah 2. Habis itu? Nyuci. Semuanya nyuci 300 wong. Temenan gue. Ora, kadang ya ana sing ngalamun. Nah. Kadang ana sing turu. Ya. Itu sampai jam berapa? Asar ya. Berarti kita katakan waktu fleksibelnya atau waktu-waktu kosongnya jam setelah pelajaran sekolah jam 2 sampai asar. Habis asar apa ikhwan? Halaqah. Sampai jam berapa? Jam 4:30. Berarti masih ada waktu sampai maghrib berapa menit? Berapa menit? 1 jam. Kue ngapa? Nyantai kan? Bal-balan. Nyuci baju maning. Nah. Maghrib, habis maghrib ngapa? Halaqah. Salat isya, habis isya makan. Habis makan eskul. Eskul malam-malam sih, eskul apa? Belajar malam sampai jam 9. Sepadat itu antum seminggu kayak gitu terus? Masa seminggu kayak gitu terus antum? Jadi ulama teman, Masya Allah. Hari Sabtu begitu juga? Hah? Enggak. Halaqah apa antum setiap habis asar ada Iwan seminggu itu? Tidak. Hari apa yang kosong habis asar? Sabtu, Minggu. Itu antum isi buat apa? Ya ngisi gue ngarep PR. Ya. Nah, kalau ada PR, kalau misal ada PR. Alas kue amba, tapi lebih amba alasan. Ya. Alas kue amba, tapi lebih amba alasan. Ya kalau alasan ya ana bae. Sing diutarakan. Nah, kalau kita nggak mau menyempatkan waktu ya nggak selesai tugas kita. Jadi jangan sampai ketika kita dikasih tugas sama ustadz kemudian kita berdalil lauku dia an yakuna kana ya ustadz. Ya. Loh kenapa kok kamu nggak ngerjain tugas? Kalau nyatanya sudah takdir ngerjain ya, ngerjain ustadz. Tapi takdir saya ini nggak mengerjakan tugas. Oh alah. Mirip-mirip Jabariyah. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi hadis Nabi SAW ini jangan sampai disalahpahami. Ya. Kenapa kok Nabi SAW mengatakan ini? Karena ketika itu kondisinya Anas masih kanak-kanak, ya sudah biarkan. Dan setelah itu Nabi pun nggak membiarkan secara mutlak, Nabi samperi. Kemudian ditanya, Anas, kamu ini sudah mengerjakan tugasku apa belum? Itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Cuma tadi nggak ana nukil, ana cuma tadi baca beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Bisa dicek. Nabi SAW kemudian nanya ke Anas. Jadi Nabi itu nggak membiarkan, nggak benar-benar membiarkan secara total. Karena ketika itu Anas lagi main sama temennya. Mau jenenge si bocah. Ya. Beda dengan kita yang sudah balik. Kenapa orang ngerjakan tugas? Tanggung Ustaz, lagi game online. Allahu Akbar. Ini lagi nonton film yang belum selesai episodenya. Ya alasan kayak gini yang nggak diterima. Apalagi kita sudah balik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalil berikutnya, mungkin ini terakhir ya. Betul. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط
إلا أن يجاهد في سبيل الله رواه أحمد. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. 3 hadis yang telah kita baca itu dari Anas, adapun ini hadisnya dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini menceritakan tentang kondisi suaminya yang begitu sangat lembut sekali. Siapa suaminya Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ya, apa kata beliau? Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali memukul pembantunya. Memukul orang yang melayaninya. Rasulullah tidak pernah apa, ikhwan? Memukul. Dalam berinteraksi dengan orang itu lancar-lancar saja atau kadang ada masalah, ikhwan? Ada masalah yang memiliki sifat rujula. Kelas bersama rolas rujulah apa? Yes. Rujulah lagi maksudnya apa? Laki-laki sejati itu apa maksudnya? Sejati adalah pria sejati, yaitu dia yang tidak kabur dari masalah. Kita waktu itu kita bahas di pembahasan hilyah thalibil ilm. Penuntut ilmu yang memiliki sifat rujulah adalah dia yang gak gampang nyerah ketika menemui permasalahan-permasalahan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu. Nah, di sini kaitannya tadi seorang lelaki yang memiliki sifat rujulah, kesatria, pria sejati, ketika dia menemui permasalahan dengan khodimnya, pembantunya atau pelayannya, maka tidak langsung main kes, diselesaikan dengan diskusi yang benar, dan kemudian malah lari dari masalah. Kemudian kata Aisyah, walam ra'atan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah memukul sama sekali istrinya. Isin-isin. Kalau sampai ada seorang laki-laki mukul istrinya, sangat-sangat mengagumkan. Makanya antum calon-calon suami, antum semuanya calon suami kan? Semuanya ada niat pengen nikah kan? Siapa sih orang niat pengen nikah? Siapa ya? Di Ruqyah ya. Masa nggak ada niat pengen nikah? Nah, antum sebagai para calon suami, kan? Maka jangan sampai ketika berumah tangga nanti mukul istri ketika sedang bercekcok atau sedang ada masalah. Itu sangat memalukan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wala daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sama sekali dengan tangannya. Illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pernah memukul dengan tangannya ketika cuma itu kan. Illa an yujahida, kecuali ketika sedang berjihad fi sabilillah, di jalan
Dan jihad di sini adalah jihad di medan perang. Jadi antum jangan beralasan kuliah di kelas. Loh, kenapa kuliah di kelas jihad, Ustaz? Jihad apa nih? Memberantas kemungkaran. Itu bukan jihad, itu jihad. Allah alam bis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita ke pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustaz izin bertanya. Apakah seorang guru boleh meminta tolong kepada muridnya atau santri? Tolong jelaskan. Ya, pakai tanda pentung 3. Bacanya gimana ini? Tolong jelaskan atau tolong jelaskan. Tanda pentungnya 3.
Sehat selalu dan panjang umur Ustaz. Nah, untung juga ya. Ini anak curiga ini. Ini pertanyaan kelas 12 apa ya? Apa kelas 11? Kelas 11 ya. Pelajaran akhlak. Karena ini adalah soal bocoran ini ya. Soal di ulangan kemarin. Bolehkah seorang guru minta tolong muridnya? Itu murojaah lagi itu. Kisahnya siapa? Al-Mansur. Salah seorang ulama namanya siapa? Al-Mansur ya? Apa Abu Mansur? Al-Mansur. Jadi memang diceritakan ikhwan, Al-Mansur ini rahimahullah adalah seorang ulama yang diceritakan, Mas, Al-Mansur ini adalah seorang ulama yang tidak pernah minta tolong sama sekali kepada muridnya. Lalu apakah yang seperti ini berarti hukumnya enggak boleh secara mutlak? Ya tidak. Antum yang jawabnya fihi tafsil 8. Betul. Tapi yang jawabnya mutlak tidak sama sekali, bahkan ada yang jawab haram gitu. Ya ini poinnya bukan 8 ya. Setengah mungkin. Jadi tergantung minta tolongnya itu bagaimana. Kalau misalnya minta tolong dengan tujuan untuk mendidik, maka ini tidak mengapa. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh guru kami, Ustadz Abdullah Zain Hafidhahullah. Ketika seorang guru, seorang ustadz minta tolong santrinya, dan minta tolong itu ada pelajaran di dalamnya, yaitu supaya mendidik si santri tersebut, maka tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah minta tolong kepada santri sampai seakan-akan santri itu pembantu. Bisa membedakan ya. Minta tolong kepada santri sampai santri itu seperti apa? Pembantu. Contohnya kepriwe? Ya kudu gelem ngapa-ngapa, apapun kudu gelem. Kon mijeti lah, kon ngepel umah lah, kon dandani genteng lah, terus dari tukang bae. Apa? Ngasih makan. Ambil makan? Ya sesekali orang apa-apa. Ya. Hah? Sering? Nah, jadi harus ditafsil, dirinci. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Afan izin bertanya di luar tema. Cara membersihkan atau mensucikan hati yang kotor gimana? Di antara caranya adalah mempraktekkan doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Gimana doanya, Ivan? Udah hafal? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku jiwaku ini ketakwaan. Gimana doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah hatiku, karena sesungguhnya engkaulah yang zat yang paling maha mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Dan engkaulah yang menguasai hati tersebut. Jadi diantaranya adalah itu, dan kemudian melakukan sebab-sebab yang lain
yaitu berkenaan dengan ibadah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa balasan bagi orang yang memberikan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran atau melanggar, lalu hukuman itu lebih berat dari apa yang dilanggar? Ini sudah pernah kita bahas. Berarti masuknya pada kezoliman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Hafizahullah. Wallahu yahfazuka aina ma kunta. Anak kan habis beli buku Ustaz. Nah ternyata anak tuh belum tahu apa ini, kebuka ya, beli bukunya bajakan. Nah anak juga udah baca bukunya sebagian. Apakah ilmunya itu berkah Ustaz? Ya kalau antum belinya sengaja maka dikhawatirkan ilmunya kurang berkah ya. Kalau sudah terlanjur ya taubat ya, jangan beli yang bacakan lagi. Apa hukum bagi orang yang menggosok sandal atau barang teman di akhirat nanti? Ya ditagih nanti di akhirat, atau makan yang gosok ini harus mengembalikan sandalnya. Di akhirat ada sandal enggak kira-kira? Enggak ada. Berarti apa yang dikembalikan? Pahala. Harus ngasih pahala. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan curhat ya. Ustadz, izin tanya Ustadz. Dan minta saran. Kerja apa yang halal? Karena orang tuaku tidak kerja. Yang kerja ibu. Ayah tidak kerja. Saran kerja yang halal untuk ayah saya apa Ustaz? Biar tidak nganggur. Please Ustaz. Apa Ustaz? Saya sedih lihatnya. Masya Allah. Udah bayar 3 kali SPP atau bulanan. SMP, SD. Aku dan adik-adikku. Apa sarannya? Syukron Ustaz. Jazakumullah khairan. Allahu yasarallahu murakum. Apa sarannya Ikhwan? Pertama, sebelum Anda ngasih saran, hendaknya sekali lagi antum sebagai lelaki dan calon-calon suami, antum harus semaksimal mungkin menjaga keluarga antum ya. Di antaranya adalah harus berani untuk mengambil resiko, tanggung jawab ketika antum memutuskan sesuatu atau suatu kebijakan. Jadi suami itu sebisa mungkin bekerja selama tidak ada uzur yang syar'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerjaan apa? Subhanallah Ikhwan, kita hidup di Indonesia. Kalau kita mau jujur dengan diri kita, benar-benar pengen kerja untuk mencari nafkah, kita nyari kerjaan di Indonesia itu sangat mudah sekali. Antum minta kepada tukang kebun 1 batang bolet, ditugel jadi 5, tancep naneng halaman belakang rumah. Tumbuh apa ora? Tumbuh. Tanah Indonesia itu subur sekali. Udah ditancepna, udah dicancepin, kemudian bolet itu pada berbuah, berbuah apa? Bersayur ya, Man. Bolet bahasa Indonesianya apa? Singkong. Singkong itu sayur apa buah? Sayur. Ya intinya wis woh ya, singkongnya udah gede-gede. Lalu kita udah gitu. Kita jual ke pasar. Jadi duit apa ora? Jadi duit. Lah Ustaz siapa sing ngarep tuku? Lah sing ngarep tuku itu snack-snack yang ada di DS Mart itu enggak Anda sebutkan ya. Yang dari singkong-singkong itu buatnya dari apa sih? Kan dari duit halal. Yang penting batang boletnya itu antum ngambilnya jangan sembarangan, jangan gosok. Izin ke tukang kebun misalnya. Pak nuwun sewu bolet siji bae Pak batang. Kemudian dia apa?
tancap kalau sudah diizinkan. Sangat mudah. Atau bertanam apa itu? Di belakang ya, Masya Allah. Santri-santri PPL. Subur jadi duit. Jadi kalau misalnya tanya pekerjaan apa, ya kembali lagi ke kita. Kalau misalnya kita benar-benar mau mencari solusinya, insya Allah akan ketemu. Dan tugas kita sebagai anak, maka harus berdoa. Harus mendoakan orang tua kita supaya lancar rezekinya. Dan jangan sampai kita sebagai anak ini ketika sudah dititipkan di pondok, males-malesan belajar. Kasihan orang tua kita yang di luar sana bingung nyari kerjaan atau capek dalam bekerja, lalu kita di sini malah males-malesan, malah bikin kasus, ya, malah bikin onar di pondok. Kasihan sama orang tua kita yang sudah berjuang di luar sana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.